Iya, senang sekali karena GIF memfasilitasi perempuan Indonesia untuk mereka berhijab, tapi mereka tetap nyaman dengan hijabnya secara fisik. Karena kan hijab itu menutupi kepala dan mungkin sebagian merasa panas, gerah dan lain sebagainya. Makanya senang kepada GIF yang memfasilitasi perempuan muslimah Indonesia untuk berhijab, tapi dia tetap nyaman secara fisik dengan hijabnya. Dan hari ini juga senang karena temanya adalah berbagi. Bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi, kata Nabi Muhammad, di mana Nabi berbagi jauh lebih berkali-kali lipat di bulan Ramadan. Sehingga senang sekali ketika banyak insan yang mendukung untuk kita berbagi. Karena dengan berbagi artinya kita memeriahkan Ramadan sesuai dengan anjuran Nabi. Dan juga dengan berbagi kita makin kaya sebenarnya, karena berbagi itu gak bikin rugi. Dan dengan berbagi kita berarti mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita bagikan kepada sesama manusia. Dan dengan berbagi itu juga kita memastikan bahwa puasa kita diterima oleh Tuhan, karena puasa itu ngajarin lapar dan haus agar gak membiarkan orang kelaparan dan kehausan ketika kita memiliki sesuatu untuk kita bagikan kepada orang. Harapannya sendiri, Ya, harapannya kemeriahan Ramadan dalam hal-hal yang positif seperti berbagi, kemudian beribadah bersama. Kan katanya 2 tahun lalu, saya pengen ke masjid, kenapa saya tidak bisa ke masjid karena COVID-19, padahal saya ingin sekali ke masjid, ingin sekali bersilaturahmi, berbagi. Nah, sekarang kan udah bisa ya. Apakah benar-benar ke masjid atau ke mall? Apakah benar-benar berbagi atau hanya buber-buber, hahaha, dan tidak sholat maghribnya dan lain sebagainya? Itu ujian bagi kita, gitu kan. Tapi melihat tahun ini kan situasi COVID juga jauh sangat menurun ya Habib. Dan lihat antusiasnya gimana sih di puasa udah tanpa COVID, bisa dibilang kayak gitu? Ya, ini ujian bagi kita sebenarnya, bahwa kita walaupun nggak ada COVID ini tetap nggak menjaga kerendahan hati kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita dan lain sebagainya, dan memastikan bahwa kemeriahan Ramadan itu bukan hanya hal-hal yang bersifat duniawi, bukan sekedar buber, pakaian baru untuk lebaran dan lain sebagainya, tapi betul-betul bersifat ukhrawi untuk akhirat kita. Jangan sampai kita itu hanya bergembira atas Ramadan dan Lebaran nanti karena seremoni-seremoni duniawinya. Tapi COVID mengajarkan kepada kita waktu itu bahwa walaupun nggak meriah secara duniawi, tapi hatimu harus bergembira ketika Ramadan dan Lebaran nanti. Kuncinya satu, puasa maupun semua ibadah lainnya, kalau kita mau tahu setelah pulang haji atau setelah Ramadan apakah puasa dan ibadahnya diterima oleh Allah, kuncinya satu adalah jadi lebih baik apa enggak. Karena ibadah itu memperbaiki diri kita, semakin dekat kepada Tuhan semakin baik kita. Nah, kuncinya setelah Ramadan makin baik enggak. Jangan-jangan sholat malamnya pas Ramadan doang bagus, tapi kalau enggak lanjut berarti ibadahnya musiman. Dan kata Nabi, ibadah itu jangan musiman. Ibadah yang baik itu sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Jangan banyak tapi musiman. Aplikasi Qurannya cuman dibuka pas Ramadan doang. Setelah Ramadan bukanya aplikasi perjodohan. Cara menjaga keistiqomahan sendiri dalam beribadah gimana? Menyadari bahwa hidup ini untuk ibadah, kita diciptakan untuk ibadah. Kita gak tahu kita kenapa ada di dunia ini, gak pernah minta ke ibu kita, gak pernah minta ke ayah kita. Kita tiba-tiba ada, seperti TV. Kalau pengen tahu mau dibikin apa nih TV, ya yang bikin yang tahu. TV itu buat nonton, cara ngidupinnya begini, cara ngedein volumenya gini. Nah, kita nggak minta, yang tahu kita ini harus ngapain di dunia, yang menciptakan kita Allah. Dan Allah telah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah, sehingga kalau nggak beribadah kita akan buntung, bukan cuma di akhirat,
tapi di dunia. Kenapa? Karena kata Allah, inna ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau lakukan tidak untuk Allah, tidak untuk orang lain, tapi kembali kepada dirimu sendiri berkali-kali lipat hingga kali lipat yang tidak terbatas. Tapi kalau tadi ngomongin konten tadi, kalau yang konten yang Islami itu harusnya seperti apa sih kalau ada peredarannya buat kita tahu pakem-pakemnya gitu? Iya, konten Islami seperti lagu yang religi, bukan hanya yang isinya sholawatan, bukan hanya yang isinya ayat dan hadis, tapi yang mengajak kita untuk lebih baik setiap harinya sebagai manusia dengan berbagai hal. Mungkin quotes-nya dari tokoh di luar Islam, mungkin quotes-nya dari tokoh manapun, yang penting membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, dan semakin memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan, termasuk binatang dan tumbuhan. Dibilang jadi ustadz milenial seperti apa sih? Dianggap jadi ustadz milenial. Ustadz gaul gitu. Bisa Ya. nyampe ke anak muda dan bisa Iya. Ya alhamdulillah, tapi tetap saya memposisikan diri saya sebagai pendakwah ya, sehingga segala hal yang terkait dengan milenial, komedi dan lain sebagainya itu hanya metode agar apa yang saya sampaikan bisa lebih diterima, itu aja sih. Selebihnya ya gak ada, saya memposisikan diri sebagai pendakwah. Kalau memang dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang baru yang memang tidak dilarang dalam Islam, saya gunakan sebagaimana Nabi dalam satu ayat diceritakan beliau melakukan apa saja selama diperkenankan oleh Allah untuk umat Islam itu lebih baik dan untuk orang mengenal Islam secara baik. Dan kami juga menggunakan konten yang untuk anak muda. Iya, saya pakai komedi, kemudian platformnya juga TikTok dan lain sebagainya. Tapi selain itu kontennya Habib kan sekarang juga lagi ramai yang dakwah lintas agama. Dakwah lintas agama. Iya itu kan kayak masyarakat kayak oh bisa ya ternyata. Iya, kita ingin Islam itu rahmatan lil alamin sesuai dengan keinginannya Allah. Islam itu menjadi kesempurnaan yang bisa dirasakan siapa saja, termasuk non-muslim, termasuk tumbuhan, binatang, dan apapun. Karena itu Ramadan sebagai karunia dari Allah kepada umat Islam, saya ingin bersama teman-teman dirasakan kehangatannya, kegembiraannya, keberbahagiaannya oleh siapa saja, termasuk oleh non-muslim, termasuk juga oleh hewan, tumbuhan, semua. Kita ingin kemeriahan, kehangatan, kegembiraan, keberbahagiaan Ramadan itu dirasakan oleh semua. Setelah Jadinya jadi bisnis nih konten, tapi kalau cari itu tapi boleh juga ya maksudnya ini sebagai orang masih bisa dapat hasilan juga. Kalau saya pribadi ya alhamdulillah 4 tahun no AdSense, YouTube saya nggak pakai AdSense. Ya semoga itu jadi ibadah saya. Jangan ngomongin saya. Jangan ngomongin saya. tapi kalau Jangan kita pakai Habib ini bisa mendekati ke anak-anak muda kan anak muda harus bisa didekati dari segi agama nih Bib. Habib bisa mendekati anak muda. Ya saya rasa kalau mereka nggak bisa ke kita, kita yang ke mereka. Kata Nabi kan orang itu terpengaruh oleh circle-nya. Nah itu bisa, artinya jangan deket-deket dengan circle negatif kalau kamu akan keikut, tapi deketilah circle negatif kalau sekiranya kamu bisa mewarnai dia. Nah saya mewarnai mereka pakai tema yang disukai mereka, fashion yang disukai mereka selama tetap menutup aurat dan sopan, kemudian media yang disukai mereka, media sosial, dan bahasa yang disukai mereka, bahasa Jaksel, bahasa apa. Terima kasih teman-teman. Kalau terjadi saya takut. Terima kasih.